Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 837 Kemuliaan di tengah malam. Di sebelah barat kota ada sebuah rumah besar tanpa lampu. Ini adalah penjara rahasia milik Biro Operasi Khusus. Kazia agak terkesan dengan sistem intelijen Biro Vulkan miliknya, yang dapat mendeteksi tempat rahasia seperti itu. Malam ini, bahkan jika kita tidak dapat menemukan anggota Biro Vulkan yang ditangkap, kita harus menghancurkan penjara rahasia Biro Operasi Khusus dan menciptakan masalah bagi Biro Operasi Khusus. Mulut Kazia melengkung. Menciptakan masalah bagi Biro Operasi Khusus adalah hal terbaik yang dapat dilakukan dan paling bersedia dilakukan oleh Biro Vulkan. 10 anggota Biro Vulkan di sampingnya sudah siap. Di gedung Cuhui, hasil tes akan segera diumumkan. Semua orang mungkin fokus ke sana. Kazia tiba-tiba melambaikan tangannya, dan sosoknya memasuki rumah besar itu secepat kilat. Bahkan tidak ada pos penjaga di luar istana. Kazia tertawa. Biro Operasi Khusus akan membayar harga atas kepercayaan mereka. Kazia memimpin ke-10 anggota timnya masuk lebih dalam ke dalam istana. Lambat laun, senyum di wajah Kazia menghilang. Dia mulai merasakan perasaan tidak enak yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Rumah besar ini terlalu sepi. Meskipun ini adalah penjara rahasia Biro Operasi Khusus, tempat seperti ini seharusnya sempit di dalam dan longgar di luar. Namun, mereka sudah berada di dalam rumah besar itu selama 5 menit dan tidak ada pergerakan sama sekali. Hati-hati dan waspada. Kazia merendahkan suaranya dan berhenti tanpa sadar. Tiba-tiba, wah, di dalam rumah bangsawan yang gelap itu, sorotan lampu tiba-tiba menyala. Cahaya itu begitu menyilaukan sehingga Kazia dan yang lainnya hampir tidak dapat membuka mata mereka. Terdengar tawa terbahak-bahak dari depan. Selamat datang di Tiongkok. Gedung Cuhui, hasil uji 2 obat telah keluar. Semua mata tertuju padanya. Hasil pengujian kedua sampel itu kini ada di tangan saya. Pakar pengujian dari Glenying memegang 2 berkas di tangannya, yang masing-masing berisi hasil pengujian 9 instrumen. Rooney membuka salah satu salinannya, melihatnya, dan berkata dengan suara yang dalam, setelah diuji dengan 9 instrumen, tingkat keberhasilan detoksifikasi ramuan gen universal adalah 91%. Sudut mulut NBC sedikit terangkat. Dia memiliki keyakinan penuh pada ramuan gen universal. Yang kami bawa kali ini adalah ramuan detoksifikasi gen universal terbaik. Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa ramuan ini 1% lebih tinggi daripada efek detoksifikasi terbaik yang diungkapkan secara publik oleh Jintong Medical. Mata semua orang tertuju pada tas berkas lainnya. Pil detoksifikasi Beichen, tingkat keberhasilan detoksifikasi yang diungkapkan kepada publik adalah 98%. Sebenarnya, ada berapa jumlahnya, kecuali karyawan Beichen sendiri. Bahkan mereka yang sangat percaya pada Beichen pun mau tidak mau merasa gelisah saat ini. Bagaimanapun, tingkat keberhasilan detoksifikasi ini sungguh luar biasa. Banyak orang bahkan mengira ini merupakan aksi bunuh diri Beichen. Rooney menarik napas dalam-dalam,
Meskipun dia sudah memegang hasilnya, dia sendiri tidak tahu seperti apa bentuknya. Setelah membuka tas berkas itu, Rooney mengeluarkan hasil tes di dalamnya. Semua mata di gedung Chuhui terfokus ke arah ini. Rooney menoleh dan matanya tiba-tiba membelalak. Enbis juga mengawasi Rooney dengan ketat. Setelah beberapa saat, Rooney menghembuskan napas busuk dan berkata perlahan, "Pil detoksifikasi BICen untuk berbagai racun yang bermutasi pada tahap ini, tingkat keberhasilan detoksifikasi adalah 99%. Keributan hebat pun terjadi, 99%. Tidak hanya tingkat keberhasilan detoksifikasi ramuan detoksifikasi gen universal yang meningkat, tetapi pil detoksifikasi BICen juga meningkat beberapa persentase. Ia juga menghancurkan ramuan detoksifikasi gen universal. Namun perbedaan antara keduanya adalah ramuan detoksifikasi gen universal dikembangkan oleh Jintong Medical dengan semua sumber dayanya, menghabiskan banyak bahan, dana, tenaga kerja, sumber daya material, dengan biaya yang sangat besar, dan sejumlah besar investasi dilakukan, siap diluncurkan secara global. Dengan harga yang mereka tetapkan, mudah untuk menciptakan badai keuangan dalam skala global. Namun, pil detoksifikasi BICen hanya 9,9 yuan dengan pengiriman gratis. Hal ini membuat Enbis ingin muntah darah. Tidak mungkin, Enbis tiba-tiba bergegas maju dan merampas hasil tes dari tangan Rooney. Setelah melihat sekeliling dengan cermat, Enbis terhuyung beberapa langkah. "Enbis, saatnya berlari telanjang," tiba-tiba seseorang berteriak di antara kerumunan. Wajah Empes menjadi gelap. Xia Bei memandang Enbis dengan penuh minat dan antisipasi. "Berlari cepat, berlari cepat, berlari cepat." Teriakan keras terdengar. Orang yang suka menonton keseruannya tidak akan pernah berpikir hal itu terlalu besar untuk ditonton. Terutama karena malam ini ada perusahaan farmasi dari China yang mengalahkan raksasa farmasi ternama di dunia. Hal ini membuat mereka merasa sangat bangga. Enbis panik dan segera melihat sekeliling. Dia memiliki keberanian untuk datang ke Tiongkok. Pertama karena dia bertekad untuk berjuang sampai mati. Dan kedua, Biro Vulkan memberinya kepercayaan. Tetapi sekarang, ketika Enbis mengangkat kepalanya lagi, dia terkejut mendapati bahwa orang-orang dari Biro Vulkan telah menghilang. Wajah Enbis langsung memucat. Dia menyadari sesuatu. Biro Vulkan hanya menggunakan timnya sebagai kedok untuk datang ke China dan tidak berniat melakukan apapun untuk membantunya. Dalam situasi ini, Biro Vulkan segera mundur. "Tuan Enbis," Xia Bei menghampiri. "Sebagai seorang pria, Anda tidak akan berani menghormati taruhan yang Anda buat." Enbis mundur lagi, teriakan terdengar di mana-mana. Berlari telanjang, itu sungguh mustahil. Enbis merasa pusing dan tiba-tiba memuntahkan darah. Matanya berputar ke belakang dan dia pingsan. Mata Xia Bei menampakkan kekecewaan, sungguh menyedihkan. Saat Enbis diturunkan, seluruh penonton bersorak dan bertepuk tangan meriah. Momen ini adalah milik kejayaan industri farmasi China. Kompetisi di industri farmasi yang menyita perhatian dunia telah berakhir.
Tetapi setiap orang dapat meramalkan bahwa di industri farmasi, bintang baru dari timur sedang bersinar. Setelah malam ini, seluruh dunia akan memperhatikan pil detoksifikasi Beichen. Tidak seorang pun ingin dimanfaatkan. Efek detoksifikasi dari pil detoksifikasi Beichen yang harganya 9,9 yuan lebih baik daripada ramuan detoksifikasi universal Jin yang harganya 99.999 yuan. Bahkan anak berusia 3 tahun pun harus tahu cara memilih di antara keduanya. Orang-orang di alun-alun tampak sangat bangga dan gembira, lalu pergi berdua-dua dan bertiga. Lilisa akhirnya berhasil masuk, mendongak, dan akhirnya berjalan menuju Song Yan. "Halo, aku mencari Chu Chen." Ekspresi Xia Bei tiba-tiba menampakkan ekspresi aneh. Dia menatap Song Yan. Song Yan tampak tenang dan kalem. "Saya istri Chu Chen. Apakah Anda ada hubungan apapun dengan dia?" "Aku mencarinya untuk meminta bantuan," Lilisa berkata dengan cemas. "Bisakah kamu menghubungi Chu Chen?" Beberapa orang saling memandang. "Aku di sini." Sebuah suara terdengar dan Chu Chen melangkah keluar. Ketika Lilisa melihat Chu Chen, dia langsung bersemangat. "Chu Chen, pergi dan selamatkan Heyu secepatnya." Bab 838 Desa Air Jiangnan. Hujan apa? Kedengarannya seperti nama perempuan. Ekspresi wajah Xia Bei menjadi aneh. Melon itu tampak semakin membesar. Seorang gadis pirang dari negeri asing datang kepadanya dan meminta Chu Chen untuk menyelamatkan gadis lain. Xia Bei sedang dalam semangat tinggi, dan kondisinya saat ini bahkan lebih baik daripada saat dia baru saja menghadapi tim NBIS. Chu Chen juga tercengang. Ada apa dengan Heyu? Setelah melihat Lilita, Chu Chen tentu teringat gadis dari gerbang Yunge di kapal pesiar. Saat itu, Liu Ruyan sangat menyukainya dan mengenalinya sebagai saudara perempuannya. Dengan hubungan seperti itu, jika sesuatu terjadi pada Heyu, Chu Chen tentu tidak akan tinggal diam. Chu Chen mengundang Lilisa ke atas dan memegang tangan Song Yan. Setelah memasuki kantor Beichen, Lilisa telah menekan kecemasannya. Chu Chen membuat teko teh. "Ada apa dengan Heyu?" tanya Chu Chen. Lilisa menarik napas dalam-dalam. "Guru Heyu ingin Heyu menyerahkan teknik pedang Tai. Tetapi Heyu berkata bahwa kamu yang mengajarinya teknik pedang Tai. Dan tanpa persetujuanmu, dia tidak dapat mengajarkannya kepada orang lain." Chu Chen mengerutkan kening. "Lalu apa?" Para senior Heyu memenjarakannya dengan alasan dia telah mengkhianati gurunya. "Karena Heyu bersamaku, mereka juga mengatakan bahwa ilmu pedang Tai milik Heyu dipelajari dengan bersekongkol dengan pasukan asing." Lilisa berkata dengan marah. "Mereka hanya menyukai ilmu pedang Tai dan ingin mencari alasan untuk memaksa Heyu tunduk." Song Yan juga mengerti keseluruhan ceritanya. Seorang gadis yang pernah diselamatkan oleh Chu Chen mengalami bencana karena keterampilan pedang yang diajarkan oleh Chu Chen. Pada akhirnya, itu karena ilmu pedangmu. Song Yan memandang Chu Chen. "Sepertinya kamu harus melakukan perjalanan ini." Chu Chen memegang dahinya. Dari Gunung Qiangla ke Gunung Langjutsu, ia datang dan pergi dengan tergesa-gesa selama periode ini. Setelah kembali kali ini,
Chu Chen awalnya berencana untuk berlatih dengan baik di rumah. Di pagi hari, ia berlatih teknik mengintip langit. Di sore hari, ia mencicipi anggur merah pemurni jiwa, dikombinasikan dengan lempengan batu untuk melunakkan yuansennya. Dan di malam hari, ia berlatih latihan pemeliharaan kesehatan Tao. Tetapi sebelum saya memasuki rumah, sesuatu terjadi lagi. Dia tidak punya pilihan lain selain mengurus masalah ini. Heyu berasal dari sekte mana? Xia Bei tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara. Dia cukup berani. Dia tahu bahwa teknik pedang ini diajarkan kepada Heyu oleh saudara Chen. Tetapi dia masih berani memikirkannya dan menggunakan metode seperti itu. Mereka sama sekali tidak percaya bahwa ilmu pedang ini diajarkan kepada Heyu oleh Chu Chen. Menurut pendapat mereka, mustahil bagi Heyu untuk mengenal pahlawan terkenal di dunia Chu. Lilisa berkata, "Aku tidak tahu ilmu bela diri." Setelah mereka menempatkanku dalam tahanan rumah, para penjaga juga bersikap longgar. Aku menemukan kesempatan untuk melarikan diri dan datang ke sini. Chu Chen berpikir sejenak. Aku mendengar Heyu berbicara tentang sektenya. Sepertinya disebut Sekte Yunge. Sambil berbicara, Chu Chen mengeluarkan ponselnya dan membuka bagian belakang panggung Biro Operasi Khusus. Dengan posisinya saat ini di Biro Operasi Khusus, ia dapat mengakses sebagian besar informasi arsip internal Biro Operasi Khusus. Di antara dokumen internal Biro Operasi Khusus, ada bagian yang mencatat informasi relevan tentang sekte seni bela diri, dan Chu Chen dengan cepat menemukan catatan tentang sekte Yunge. Sekte Yunge, sekte yang berperilaku baik, terletak di kota perairan Jiangnan. Sekte ini memiliki sejarah hampir 100 tahun dan hanya dapat dianggap sebagai pendatang baru di dunia seniman bela diri. Kepala sekte saat ini adalah Tian Han Qiu, yang memiliki sekitar 300 pengikut. Menurut catatan Biro Operasi Khusus, Sekte Yunge tidak melakukan sesuatu yang luar biasa selama bertahun-tahun, juga tidak membuat kesalahan besar. Jika bukan karena Heyu, Chu Chen mungkin akan kesulitan menghadapi Sekte Yunge dalam hidupnya. Dibandingkan dengan Chu Chen, pangkat Yungemen benar-benar terlalu rendah. Namun, kota air Jiangnan adalah tempat yang cukup bagus. Istriku, apakah kamu ingin pergi jalan-jalan ke kota air? Untuk sementara, kita serahkan saja urusan di sini pada Xiao Bei. Dia masih lajang. Chu Chen tiba-tiba menyuapi orang di sebelahnya sesuap makanan anjing. Mulut Xiao Bei berkedut. Saya pikir saya bisa mendengar gosip tentang saudara Chen malam ini. Tetapi saya tidak tahu bahwa saya sedang makan makanan anjing. Mereka juga dipilih dan dicambuk. Apa salahnya kalau saya masih lajang? Apa salahnya kalau saya masih lajang? Apakah Anda tidak pernah melajang saat masih kecil? Xia Bei berdiri dan berjalan keluar tanpa suara. Song Yan langsung setuju dan kemudian mengatur agar Lilisa menginap di Hotel Chuhui. Meskipun kerumunan di gedung Chuhui telah bubar, malam ini merupakan malam guntur dan kilat bagi Beijing dan industri farmasi global. Sebuah perusahaan farmasi tak dikenal asal Tiongkok ternyata berhasil mengalahkan Jintong Medical di bidang detoksifikasi. NBIS, Wakil Presiden Global Jintong Medical,
sangat marah hingga dia muntah darah dan pingsan. Malam itu, harga ramuan detoksifikasi gen universal yang dikembangkan oleh Jintong Medical anjlok. Pada saat yang sama, banyak sekali panggilan masuk ke BICen Pharmaceutical. Semuanya ingin mendapatkan hak agensi untuk pil detoksifikasi BICen. Dapat dikatakan bahwa BICen Pharmaceutical menjadi terkenal di dunia dalam semalam. Selebriti internet, Tuan Xia, telah berubah dari objek ejekan dan olok-olokan banyak orang menjadi pahlawan nasional. Akun Weibo Tuan Xia telah dihapus. Terutama, pedang Tuan Muda ketiga, tampaknya terstimulasi oleh sesuatu, dan dia memuji Presiden Xia dengan gila-gilaan dan bersorak untuknya. Chu Chen dan Song Yan telah kembali ke rumah. Setelah mandi, Chu Chen mengambil teleponnya dan Chu Kaiping mengiriminya informasi terbaru. Biro Audio Vulkan, milik dengan Softer Kazea Channel. sebagai pemimpin tim, semuanya ditangkap. Termasuk tim Melina, mereka juga dicegat di bandara. Itu adalah malam ketika BICen Pharmaceutical memperoleh kemenangan besar, dan Biro Operasi Khusus juga mengajarkan Biro Vulkan pelajaran yang mendalam. Kabar baik datang silih berganti, patut dirayakan. Chu Chen menuangkan 2 cangkir kecil anggur merah penyegar jiwa. Di bawah cahaya yang agak redup, keduanya minum secangkir anggur. Wajah Song Yan memerah. Chu Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak memegang wajah Song Yan dan menggigitnya pelan. Bulu mata Song Yan sedikit bergetar, dan setelah dia meletakkan cangkir di tangannya, pakaiannya pun ikut terlepas. Mereka berdua berlatih latihan pemeliharaan kesehatan Tao. Sosok Anggun Song Yan muncul di sofa, di lantai, del. Untuk berlatih, Chu Chen mengikuti dari belakang. Suatu malam telah berlalu, matahari terbit, menutupi bumi. Chu Chen membuka jendela, menarik napas dalam-dalam, merasakan udara segar di pagi hari, lalu menoleh ke arah Song Yan yang masih tertidur. Dia menantikan perjalanan berikutnya ke kota air Jiangnan. Di bawah naungan gerimis berkabut di kota air, sambil menenggak segelas anggur dan memandangi keindahan dalam pelukanku, perjalanan ini tidak dianggap sebagai terburu-buru memadamkan api. Anda dapat menikmati perjalanan ini ke kota air Jiangnan. Chu Chen mengeluarkan ponselnya. Ia ingin melihat-lihat di dekat kota air Jiangnan untuk melihat apakah ada jejak peradaban dari era prajurit kuno di masa sekarang. Setelah diselidiki, mereka memang menemukan beberapa tempat yang diduga sebagai reruntuhan zaman prajurit kuno, yang terdekat hanya berjarak 10 km dari gerbang Yunge. Jika kamu tidak terburu-buru untuk kembali, kamu dapat tinggal di kota air Jiangnan selama beberapa hari lagi. Lagi pula, Xiao Bei sedang bebas. Chu Chen segera mengambil keputusan. Setelah Song Yan bangun, mereka berdua bertemu dengan Lilisa di bandara pada siang hari, berangkat ke kota air Jiangnan, gerbang Yunge. Bersambung.